Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul Islam dan Kebudayaan Indonesia. Dengan anggota kelompok 2 yang pertama Afrasna Nafisah, yang kedua Alin Septiani, yang ketiga Aryati Nuriski Putri, dan yang keempat Devria Monanisa Fisabilah. Langsung saja, yang pertama ada definisi Islam dan kebudayaan. Islam berasal dari kata bahasa Arab aslama, yuslimu, Islam yang artinya patuh atau menerima, damai tunduk. Salima yang berarti selamat dan sejahtera. Islam adalah agama yang diturunkan secara mutawatir, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Arti kata Islam meliputi kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri, ketaatan, dan kepatuhan. Makna kata Islam adalah berserah diri, patuh, tunduk, dan taat dengan sepenuh hati kepada kehendak, ketetapan, dan tuntunan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Sebagai agama wahyu terakhir, syariat Islam memberikan bimbingan kepada manusia mengenai semua aspek kehidupan. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu aspek, tetapi mengenai berbagai aspek dari kehidupan manusia yang meliputi aspek akidah, ibadah, hukum, tasawuf, filsafat, politik, dan pembaruan yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai hubungan. Pedoman pokok dan sumber hukum agama Islam adalah Al-Quran yang sudah dijelaskan dengan perkataan, perbuatan, dan contoh teladan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, bentuk jamak dari budi, roh atau akal. Menurut definisi ini, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Kebudayaan bersifat kompleks, abstrak, dinamis, berubah sepanjang waktu, partikular atau pribadi, relatif, tidak mudah, dan temporer sementara. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam akal atau pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan Islam adalah hasil akal, budi, cipta, rasa, dan karsa manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid dan ajaran agama. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Sejalan dengan ini, kebudayaan akan terus berkembang. Maka tugas Islam sebagai agama adalah mengarahkan dan memberikan pedoman berbudaya yang baik sesuai konteks ajaran Islam. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kami sebelumnya. Saya akan memaparkan materi mengenai unsur-unsur kebudayaan. Menurut Gunjaraningrat 1985, kebudayaan adalah keseluruhan ide-ide, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sedangkan, unsur-unsur kebudayaan menurut Gunjaraningrat 1985 menyebutkan bahwa ada 7 unsur-unsur kebudayaan. Ia menyebutnya sebagai isi pokok kebudayaan. Ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut antara lain, yang pertama, sistem religi, yang kedua, sistem organisasi masyarakat, yang ketiga, sistem pengetahuan, yang keempat, sistem mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, yang kelima, sistem teknologi dan peralatan, yang keenam,
bahasa, dan yang ketujuh, kesenian. Unsur-unsur kebudayaan dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, unsur-unsur budaya yang mudah berubah, dan yang kedua, unsur-unsur budaya yang sulit untuk berubah. Unsur-unsur budaya yang mudah berubah terjadi secara terus-menerus seiring perubahan yang dialami oleh manusia. Dinamika kebudayaan akan terus terjadi seiring dengan berkembangnya zaman dan berubahnya kebutuhan manusia. Yang termasuk ke dalam unsur-unsur budaya yang mudah berubah antara lain, yang pertama, kesenian. Setelah memenuhi kebutuhan fisik, manusia juga memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan psikis mereka, sehingga lahirlah kesenian yang dapat memuaskan. Yang kedua, bahasa. Bahasa merupakan sesuatu yang berawal dari hanya sebuah kode, tulisan, hingga berubah sebagai lisan untuk mempermudah komunikasi antar sesama manusia. Bahasa juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dan komunikasi antar sesama. Selanjutnya, yang ketiga, ekonomi atau mata pencaharian. Terlahir karena manusia memiliki hawa nafsu dan keinginan yang tidak terbatas atau ingin lebih, sehingga ekonomi atau mata pencaharian hadir untuk membantu tercukupinya kebutuhan hidup manusia. Dan yang keempat, peralatan hidup dan teknologi. Sistem teknologi dan peralatan timbul karena manusia mampu menciptakan barang-barang atau sesuatu yang baru agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Selanjutnya, mengenai unsur-unsur budaya yang rumit karena tidak serta-merta mampu diubah tatanannya. Yang termasuk ke dalam unsur-unsur budaya yang rumit antara lain, yang pertama, sistem religi. Sistem religi merupakan kepercayaan manusia terhadap adanya Sang Maha Pencipta, yang muncul karena kesadaran bahwa ada zat yang lebih dari Maha Kuasa. Yang kedua, sistem organisasi sosial. Sistem organisasi sosial atau kemasyarakatan merupakan sistem yang muncul karena adanya kesadaran manusia bahwa meskipun diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, namun tetap memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, sehingga timbul rasa untuk berorganisasi dan bersatu antar individu. Dan yang ketiga, pengetahuan. Sistem pengetahuan yang terlahir karena setiap manusia memiliki akal dan pikiran yang berbeda, sehingga memunculkan dan mendapatkan sesuatu yang berbeda pula. Hal ini perlu disampaikan agar yang lain juga mengerti. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami berikutnya. Pembahasan ketiga mengenai macam-macam kebudayaan Islam di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Islam sangat berperan penting dan sangat berpengaruh penting kepada kebudayaan yang ada di Indonesia. Islam dan budaya berjalan beriringan sebagai bentuk penyesuaian kebiasaan yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga setiap kebudayaan nantinya tidak akan menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam. Keberadaan kebudayaan Islam di Indonesia mampu menyesuaikan dengan kebudayaan lokal, sehingga dapat diterima dengan mudah oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia. Lambat laun terjadilah akulturasi budaya antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan Islam, di mana hasil akulturasi budaya tersebut tetap bertahan dan dilaksanakan hingga sekarang karena sudah mendarah daging pada jiwa setiap lapisan masyarakat Indonesia yang diwariskan dari nenek moyang dan dari generasi ke generasi berikutnya hingga yang masih kita rasakan saat ini. Terdapat banyak sekali macam-macam kebudayaan Islam di Indonesia yang masih relevan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya di Jawa, dan juga dijadikan sebagai peninggalan kebudayaan pra-Islam, meliputi. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, selamatan atau dalam bahasa Jawa kawilujengan. Tujuannya untuk memohon keselamatan keluarga dan keberkahan hidup. Selamatan juga dilakukan untuk mendoakan arwah orang yang sudah meninggal dunia atau untuk menepati janji atau nazar yang telah diucapkan dahulu kala.
Umumnya masih banyak masyarakat di Indonesia yang mempertahankan tradisi selamatan dengan berbagai ciri khas tertentu. Terlebih masyarakat yang hidup di pedesaan masih banyak melestarikan atau melakukan tradisi ini yang dianggap sebagai warisan dari nenek moyang mereka. Seperti selamatan pada saat mau panen padi, bangun omah atau dalam bahasa Indonesia membangun rumah dan hajat-hajat lainnya. Tradisi ini biasa disebut dengan istilah kenduri maupun syukuran. Kenduri sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha di Jawa. Sunan Bonang menyesuaikan tradisi ini agar tidak menyimpang dari ajaran Islam, di mana ketika selamatan sekarang menggunakan tahlilan dan memperbanyak doa-doa keselamatan dan sholawat Nabi. Kedua, upacara daur hidup berupa urutan kehidupan manusia yang dimulai dari kandungan ibunya hingga meninggal dunia. Biasanya diungkapkan dengan adanya hajatan atau selamatan. Urutannya seperti tingkeban atau mitoni, yaitu selamatan yang dilakukan untuk memohon keselamatan anak yang ada dalam kandungan dan kelancaran sampai kelahirannya tiba. Biasanya setelah anak lahir 3 hari berturut-turut masih ada hajatan selamatan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tedak sinten atau turun tanah, yaitu selamatan yang dilakukan pada saat bayi umur 7 bulan atau umur 245 hari, disebut juga dengan istilah upacara menyentuh tanah. Kemudian sedekah nelong dino, mitung dino, matang puluh dino, dan nyatus dino. Selamatan yang dilakukan untuk seseorang yang telah meninggal dunia pada hari ke-3, ke-7, ke-40, dan ke-100 setelah hari meninggalnya. Kemudian sedekah mendak sepisan dan mendak pindo, yaitu selamatan yang diadakan pada waktu sesudah 1 tahun dan 2 tahun dari sepeninggalnya seseorang. Kemudian sedekah nyewu atau nguwis-nguwisi, yaitu selamatan yang diadakan pada hari ke-1000 setelah meninggalnya seseorang, di mana selamatan ini merupakan selamatan yang terakhir kali dari upacara daur hidup. Ketiga, upacara tahunan. Ada suronan untuk memperingati tahun baru Hijriah, muludan, yaitu selamatan dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada ruahan atau sya'banan, yaitu upacara selamatan untuk mensucikan diri menjelang bulan suci Ramadan. Biasanya diawali dengan nifsyu Sya'ban pada malam ke-15 bulan Sya'ban dengan rangkaian acara berupa sholat berjamaah, baca Yasin 3 kali, dan doa nifsyu Sya'ban yang diakhiri dengan makan bersama. Yang keempat, masjid dan keraton sebagai peninggalan kebudayaan pra-Islam, yaitu berupa tempat ibadah dan tempat tinggal raja. Contohnya seperti Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Agung Demak, Masjid Sultan Ternate. Kemudian ada Keraton Demak, Keraton ke-10 dan Kanoman di Cirebon, Keraton Surosowan di Banten, dan Keraton Surakarta. Yang kelima, kaligrafi atau karya seni seperti kaligrafi pada makam Maulana Malik Ibrahim, kaligrafi makam Sunan Gunung Jati, dan kaligrafi makam Sunan Giri. Yang keenam atau yang terakhir yaitu seni pertunjukan seperti pertunjukan seni wayang kulit, gamelan, maupun tari yang menjadi ciri khas masing-masing daerah di Indonesia. Poin keempat, yakni relasi antara Islam dan kebudayaan Indonesia. Hal ini berkaitan dengan peran agama, yakni relasi agama dan kebudayaan merupakan dua unsur yang dapat dibedakan. Artinya, agama dan kebudayaan memiliki makna dan tujuan yang berbeda-beda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama dan kebudayaan saling berkaitan. Agama sendiri mempunyai nilai mutlak, yakni nilai yang tidak dapat berubah karena perubahan waktu dan tempat, sedangkan budaya sekalipun berdasarkan agama yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat, dan siapa yang mengubahnya. Sebagian besar budaya didasarkan pada agama dan tidak pernah sebaliknya, artinya agama tidak pernah mendasarkan pada kebudayaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Islam sebagai agama bersumber dari Allah atau karya Allah, dan sedangkan budaya bersumber dari manusia atau karya manusia, baik rasa dan cita-cita manusia. Islam sebagai agama Indonesia
berperan sebagai filtrasi atau penyaringan berbagai norma-norma dan nilai dari kebudayaan yang ada. Indonesia negara plural dengan beraneka ragam kebudayaan. Tidak serta-merta Islam melarang adanya kebudayaan tersebut, kecuali sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang telah ditentukan. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.